Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Ikhlas, kemudian alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita yang hadir pada subuh ini, insyaallah orang-orang yang dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subuh ini kembali kita masih bisa hadir ke masjid, salat berjamaah. Man shallas subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah sama seperti salat sepanjang malam. Kemudian pula kita lanjutkan dengan duduk sebentar di dalam majelis ilmu. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka sama dia sedang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kembali subuh ini kita lanjutkan kajian hadis Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah sampai pada hadis yang ke-20. Bagi yang dapat bukunya, buka hadis yang ke-20. Judulnya pentingnya rasa malu. Kalau di situ entah apa judulnya. Apa judulnya? Berbuatlah sesukamu. An Abi Mas'ud Uqbah ibni Amri Al-Ansari Al-Badri. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud. Kunyahnya Abu Mas'ud. Biasa dia dipanggil dengan Abu Mas'ud. Nama aslinya Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amir Al-Ansari, karena dia orang Ansor, orang Madinah. Di Madinah itu ada dua suku, Khazraj dan suku Aus. Dia ini dari suku Khazraj. Orang Ansor, orang Madinah asli. Al-Badri karena dia tinggal di Badar, 150 kilo dari Madinah. Juga karena dia ikut perang Badar, makanya di ujung namanya ada Al-Badri. Dia masuk Islam ketika peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua. Ikut dia membaiat Nabi ketika peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua, tahun ke-13 dari kenabian. Tahun ke-13 dari kenabian. Bai'at Aqabah yang pertama tahun 12 musim haji, bulan Zulhijjah, tahun ke-12 kenabian. Datanglah orang dari Madinah sebanyak 12 orang. Berjanji di Bukit Aqabah berjumpa dengan Nabi, membaiat Nabi, masuk Islam mereka. Tahun depannya lagi, tahun ke-13, datang lagi makin banyak. Ketika yang 12 ini pulang, diutus oleh Nabi sahabat Mus'ab bin Umair bersama mereka untuk berdakwah di Madinah. Ternyata dakwah Mus'ab ini berhasil. Hampir semua penduduk Madinah itu masuk Islam selama 1 tahun. Maka tahun ke-13 itu datang 75 orang. Musim haji tahun ke-13
73 laki-laki, 2 orang perempuan membaiat Nabi. Nama peristiwanya Baiat Aqabah yang kedua. Di antara 73 laki-laki tadi ada sahabat ini, Abu Mas'ud ini satu. Dia yang paling muda waktu itu. Nah, ikut membaiat Nabi. Beliau semasa Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi gubernur Kufah. Pernah menjadi gubernur Kufah semasa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau suka membebaskan budak. Amalan beliau membebaskan budak. Banyak budak dibebaskannya, dimerdekakan. Dan beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Mudah diingat, tahun 40 Hijriah wafatnya di Madinah. Itu biografi singkat tentang periwayat hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Sekarang masuk ke hadisnya. Mana rombongan lagi? Cuma berdua. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Kata Nabi, sesungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang dari perkataan nabi-nabi terdahulu. Jadi dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Isa, banyak perkataan para nabi, banyak kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Nabi, banyak nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh para Nabi. Tapi banyak yang hilang, banyak yang musnah, banyak yang dilupakan. Dan diantara banyaknya perkataan para Nabi itu, ada yang kekal sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Nabi kepada sahabat, disampaikan oleh sahabat kepada tabi'in, disampaikan oleh tabi'in kepada tabi'in sampai ke ulama, sampai pula pada kita subuh ini. Apa itu perkataan itu? Inilah yang akan kita bahas. Kalimatnya singkat, pendek, tapi maknanya luar biasa. Di antara perkataan para nabi yang masih ada sampai sekarang, kata Nabi, idza lam tastahi, kalau engkau tidak ada malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sesukamu. Pendek saja kalimatnya. Idza lam tastahi, kalau kau tak punya malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sesuka hatimu. Kira-kira ini kalimat perintah atau kalimat ancaman? Ya Pak, ini bukan kalimat perintah. Jangan salah paham kita. Oh, jadi kalau tidak malu kita boleh gini. Nanti anak-anak muda nampak bonceng-bonceng duduk dua-duaan. Ngapa? Tapi semalam kata Ustaz kalau tidak malu boleh. Ini kami tidak malu. Bukan itu maksudnya. Ini kalimat ancaman. Kalau tak punya malu, maka buatlah sesuka hati. Kalimat ancaman. Ada kalimat yang sama juga. Hadis pesan Jibril, Ishma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, berbuatlah sesuka hatimu, fa innaka mayyit, tapi ingat engkau akan mati. Sama ini, bukan maksudnya terserah engkau mau buat apa saja, bukan perintah tapi ancaman. Kalau kau tak takut mati, buatlah sesuka hati. Kalimat ancaman, maknanya kalimat ancaman. Kalau tak punya rasa malu, buatlah sesuka hati. Inilah yang sudah banyak hilang zaman sekarang, rasa malu.
Banyak orang kita tak lagi punya rasa malu. Dulu anak-anak gadis itu kalau keluar rumah tak menutup aurat malu. Apalagi berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahramnya, malu, nampak orang malu. Sekarang tak ada lagi rasa malunya. Berbonceng laki-laki perempuan yang belum menikah. Kadang kita pula yang melihatnya malu, kita yang menengok pula yang malu. Kita di belakang, dia di depan. Kecepatan 20, pegangan 120. Pakai pula baju pendek. Nah, kita yang di belakang yang malu pula menengok. Apalagi kalau ada bini di samping. Coba. Tak ada lagi rasa malu. Dulu orang-orang tua itu kalau di kampung rajin tempat ngumpulnya di masjid, di musola, di surau. Sekarang di kedai kopi. Lebih banyak duduk di kedai kopi. Dulu mertua malu dengan menantu, menantu malu dengan mertua. Sekarang sama-sama tempat nongkrong. Sama-sama minum kopi, minum teh tolu. Dulu kalau kami apa namanya semondo, ipar, malu. Sekarang sama-sama tempat mainnya, sama lo main domino kayak di kedai. Tak ada lagi rasa malu. Luar biasa orang sekarang tak punya malu. Yang lebih parah lagi, kalau mau melihat orang tak punya malu, tengoklah di media sosial, Pak. Di media sosial, zaman sekarang zaman semua orang ingin menjadi konten kreator. Viral. Oh, itu parah. Ibu-ibu, wanita depan kamera berjoget-joget tak tentu arah. Kita pula yang melihat video itu, kita pula yang malu. Semalam belum lama nampak di HP, di YouTube berita TV One, ibu-ibu berjoget sambil minum bir. Yang lebih parah, ibu-ibu ini berjilbab. Kalau tidak berjilbab, bisalah, oh ini bukan orang kita ini, ya kan? Ini berjilbab semua. Di tangannya botol bir sambil joget-joget di acara, tak acara apa. Parah, tak ada rasa malu. Di video pula, diposting, diupload, viral. Kalau mau lihat orang tak punya malu, tengoklah di media sosial. Semua divideokan. Oke guys, kita sekarang mau masak di video kan. Kita sekarang mau ke pasar nih guys, di video kan. Semua di video kan. Entah apa manfaatnya. Jadi ini bagi ibu-ibu, ini ibu-ibu yang banyak nih. Mohon maaf Bu ya. Tapi ibu-ibu di sini mungkin tidak ada, selamat. Insyaallah selamat. Ibu-ibu yang di rumah itu yang tidak datang. Ini ibu-ibu yang nonton. Kalaulah itu tidak bermanfaat, tak usah lagi diposting-posting ke Facebook, ke TikTok. Kalau tak ada manfaatnya, lebih bagus tak usah diposting. Apalagi kalau itu menampakkan aurat. Besok kalau sudah mati, video itu tetap juga beredar. Tanggunglah dosa jariyahnya, mengalir terus dosanya. Maka dijaga rasa malu. Jangan sampai jadi manusia yang tak tahu malu. Baik malu kepada manusia, sesama manusia, terlebih lagi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama itu malu kepada Allah. Kalau sudah malu kepada Allah, maka otomatis akan malu kepada manusia. Tapi kalau hanya malu kepada manusia, belum tentu malu kepada Allah. Maka malulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu umur panjang
tapi belum juga taubat. Umur sudah panjang, sudah tua, sudah lama hidup di dunia, tapi belum juga taubat. Malu. Malu lama hidup tapi tak pernah ngajak orang berbuat baik. Malu badan sehat tapi malas ibadah. Malu banyak harta tapi tak mau sedekah. Malu sudah tua tapi masih pakai celana pendek kemana-mana. Malu masih muda, punya tenaga, punya waktu, tapi tak berbuat apa-apa untuk agama ini. Malu dekat masjid tapi tak pernah ke masjid, tetangga musola tapi tak pernah datang sholat berjamaah. Malu orang jauh datang meramaikan masjid kita, jamaah kita pula marah tak datang. Malu punya waktu, punya kesempatan, tapi tak pernah ikut pengajian. Malu, malu, malu. Malu apa lagi? Ini semangat kali nampak pagi ini ceramah ini. Ini karena lapar ini, Pak. Itu diantara malu yang benar itu seperti itu. Malu. Oh, jadi ada yang malu yang tak benar. Ada malu yang benar, ada malu yang salah. Malu yang salah contohnya malu diejek kawan karena masih muda sudah rajin ke masjid. Kadang diejek kawan, malu lah, masih muda masa rajin ke masjid. Malu diejek kawan dulu sama-sama jadi hantu. Sekarang kita taubat, dia belum juga taubat. Begitu lewat diejek sama kawan, lah taubat kawan gini. Itu kita tak perlu malu, dia justru yang harus malu. Kenapa juga belum taubat? Malu sering dibuli sama kawan karena belum punya pasangan. Ini tak perlu malu. Karena masalah jodoh itu Allah yang mengatur. Tak perlu malu. Sekarang sering diejek karena tak punya pasangan, masih jomblo. Tak perlu malu. Kalau Allah berkehendak keluar dari masjid ini bisa dapat jodoh langsung. Jomblo fisabilillah, selalu bahagia karena ada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Itu tak perlu malu. Malu kawan sudah punya rumah sendiri, kita masih ngontrak, itu tak perlu kita malu. Malu kawan sudah punya mobil, kita masih pakai motor butut, tak perlu malu. Ini malu yang salah. Malu dalam hal dunia, malu kepada manusia. Jangan sampai kita merasa rendah diri di hadapan manusia, tapi merasa rendahlah hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kekuasaan dan kebesaran Allah. Itu malu yang salah. Jangan dipakai. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa malu merupakan salah satu bentuk keimanan. Kata Nabi dalam sabdanya, al-iman bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi, yang paling utama ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendah membuang duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu termasuk bagian dari iman. Coba tengok bagaimana Nabi menjelaskan malu. Iman itu banyak cabangnya, 70 cabang. Disebutkan oleh Nabi yang paling tinggi, yang paling rendah, satu lagi malu. Saking pentingnya malu. Kalau hilang malu berarti hilanglah iman. Lalu di mana letak malu itu?
Kalau nampak sama orang ditutup mukanya, apakah malu itu letaknya di muka? Kalau nampak sama orang kita sembunyi, di mana letak malu? Maka letak malu letaknya di dalam hati. Wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau dia baik maka baiklah anggota badan yang lain. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, tapi kalau dia rusak maka rusak juga semua anggota tubuh yang lain. Ala wahiyal qalb, itulah dia hati, jantung, sama. Di situlah letaknya malu, di situ letaknya iman, di situ letaknya sabar, di situ letaknya ikhlas, di situ letaknya ridha, di situ letaknya tawakal, di situ juga letaknya malu, di situ juga letaknya hasad, di situ juga letaknya dengki, di situ juga letaknya sombong, riya. Maka dia dibersihkan dulu hati kita, dikosongkan dulu, dibersihkan, baru dimasukkan yang baik-baik tadi, baru dimasukkan tawadhu, sabar, ikhlas, qanaah, dibersihkan, dimasukkan yang bagus-bagus. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih sayang sama kita. Tidak Allah tampakkan apa yang ada dalam hati kita itu langsung, tak nampak sama orang, Pak. Kalau sempat tak sayang Allah, ditampakkannya langsung apa yang ada dalam hati kita, wah kacau. Sempatlah Ustadz ceramah, jamaah sekalian, mari kita hias diri kita dengan rasa malu. Nih jamaahnya ketawa semua, senyum-senyum. Rupanya yang ceramah tak punya rasa malu. Kalau sempat nampak langsung kacau jadi. Untung Allah masih sayang kepada kita. Orang masih mendengarkan cakap kita, orang masih menghormati kita, bukan karena kita mulia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala masih menutupi aib, cacat, kekurangan kita. Maka malulah kepada Allah. Kesalahan, dosa, aib, cacat tidak langsung Allah tampakkan, masih bisa kita tutupi dengan casing, bisa kita tutupi dengan sarung, kita tutupi dengan baju koko, lalu tutupi dengan peci, tutupi dengan sorban, bisa kita tutupi. Tapi walaupun bisa kita tutupi, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dia tahu apa yang engkau sembunyikan dan apa yang engkau tampakkan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah tahu segala isi hatimu. Maka malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa malu? Ini apa yang membuat orang itu malu? Contoh, di kampus kumpullah mahasiswa lama, ada mahasiswa baru, duduk-duduk merokok cerita, tiba-tiba lewat rektor, mahasiswa lama sibuk langsung membetulkan duduknya, rokok dibuang. Mahasiswa baru santai saja tetap berokok. Kira-kira kenapa? Kenapa beda mahasiswa lama dengan mahasiswa baru ketika rektor lewat? Ini entah ngantuk entah apa. Kenal lagi. Karena mahasiswa baru belum kenal dia kalau itu rektor. Sementara mahasiswa lama tadi sudah paham nih, oh ini rektor nih. Apalagi kalau pemarah rektornya. Jadi orang malu, orang takut karena dia kenal. Karena dia kenal.
Contoh lagi, datang dua undangan. Satu undangan dari Pak Salasun misalnya. Apa acara nih Pak? Iko awak konio menikah. Doakan cepat amin. Misal contoh. Satu lagi datang undangan dari Pak Joko lah namanya, di sana di Singosari. Awak masih kurang kenal juga. Kira-kira waktunya sama, harinya sama. Kira-kira mana yang akan kita datangi? Pasti akan kita datangi undangan dari Pak Salasun. Karena kita dekat dengan Pak Salasun, kenal dekat. Yang satu lagi agak kurang-kurang kenal. Pasti yang kita datangi Pak Salasun karena kita kenal, karena kita dekat. Segan kita kalau tak datang, malu kita kalau tak datang. Jadi orang malu karena dia kenal. Jadi kalau ada orang yang tak malu, berarti itu karena dia tak kenal. Tak kenal dengan siapa? Tak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama tasawuf mengatakan, bukan hadis Nabi tapi perkataan ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin, perkara yang pertama dalam agama ini, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Minum kopi lu. Ini hilang konsentrasi begitu datang kopi. Kata ulama tasawuf, awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita biasanya kalau mau mengenal orang yang belum pernah kita jumpai, pasti kita tanya ciri-cirinya. Macam mana orangnya? Gemuk, tinggi, pendek, hitam, putih. Setelah jelaskan ciri-cirinya, oh bapak itu, kenal itu. Maka cara mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifatnya. Itulah datang ulama membuatkan suatu metode bagaimana mengenal Allah, namanya sifat 20. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu li hawadisi qiyamuhu binafsihi qudrat iradan sama basar, sebagai metode untuk kita mengenal Allah. Disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Disebutlah dia dengan akidah Asy'ariyah. Dan di antara sifat 20 itu ada satu namanya sifat ilmu. Artinya Allah itu maha tahu segalanya. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa huwa bikulli syai'in alim. Surat Al-Hadid ayat 3. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kalau satu sifat Allah ini saja kita pahami, kita yakini, kita pegang betul-betul, pastilah malu kita. Allah mengetahui segala sesuatu. Bagaimana lagi kita mau berbuat dosa? Allah mengetahui segala sesuatu. Pasti malu kita. Mau berbuat dosa malu karena Allah tahu. Satu ini aja sudah kita amalkan, muncullah malu. Maka rasa malu itu dipupuk dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya? Allah. Apakah ada yang selain dia? La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah, Tuhan selain dia. Bagaimana keadaannya? Bagaimana sifatnya yang lain? Al-Hayyu, dia maha hidup.
Al-Qayyum, dia maha mengatur segalanya, dia maha mengurus makhluknya. Semua makhluk sekecil apapun yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam lautan, yang melata hidup di atas muka bumi ini, dia yang mengaturnya, dia yang mengurusnya, termasuk kita juga. Maka Allah yang mengatur kita, jangan kita yang mengatur Allah. Malu, Allah yang mengatur kita. Ini kadang banyak pula kita yang mau mengatur Allah. Orang yang mau mengatur Allah, kalau bisa hari ini jangan hujan lah. Rupanya hujan, mengamuk pula. Karena dia jualannya jualan es. Dia sukanya panas saja terus setiap hari, laris esnya. Tapi yang satu lagi jualannya jas hujan. Kalau bisa hujan tiap hari, laris jas hujan. Allah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak mengantuk, tidak pula tidur. Tak pernah mengantuk, tak pernah tidur. Ketika semua orang sudah tidur, jam 2, jam 3, jam 1, datang orang mau mencuri ke rumah. Memang semua orang sudah tidur, tapi ada dia yang tak pernah mengantuk, tak pernah tidur. Maka malu, malu berbuat jahat, malu kalau mau mencuri, karena ada dia yang selalu maha mengawasi, tak pernah tidur, tak pernah mengantuk. Kita biasanya kalau mau mengenal orang, kita tanya, kaya enggak bapak tu? Berapa harta bapak tu? Bagaimana dengan Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya lah, miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Oh, jadi Allah itu kaya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi punya dia semuanya. Termasuklah diri kita juga punya Allah. Maka berarti apa yang kita punya juga milik Allah. Maka malu kalau masih sombong karena harta yang kita punya. Allah yang punya, semua hanya titipan Allah. Malu kalau masih sombong, malu kalau masih sombong karena harta, malu kalau masih sombong karena jabatan, malu kalau masih sombong karena ilmu. Karena semua itu Allah yang punya. Jadi kalau ada orang yang masih berkata, kalau bukan karena saya, kalau tidak ada saya, kalau masih ada kawan bapak, orang yang kita kenal suka mengulang-ulang kata itu, Pak, berarti dia orang yang tak tahu malu. Tak tahu malu. Banyak, Pak. Nanti bilang, Pak, ya, Pak, orang yang mengatakan saya ini, dalam Al-Quran Allah sebutkan yang pertama, iblis. Ana khairum minhu, kata dia, aku lebih baik daripada Adam. Yang kedua, Qarun, ana rabbukumul a'la, kata dia, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Lebih bahaya lagi Qarun daripada iblis, Fir'aun daripada iblis. Fir'aun mengaku Tuhan dia. Yang ketiga, Qarun, kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang kupunya ini, harta yang kudapat ini, semata-mata karena ilmuku, kata dia, karena kehebatanku dalam berdagang, kata dia. Tiga inilah yang sering mengaku-ngaku saya. Tambah bapak satu lagi, berarti 4 dah. Jadi kalau ada orang yang masih sombong, berarti dia orang yang tak tahu malu. Kalau ada tetangga kita menitipkan motornya, Pak, kami titip dulu ya motor ini, kami mau pulang kampung, ini kuncinya, boleh bapak pakai.
selama kami tak ada. Nanti pulang lagi bapak tu, pulang dari kampung setelah sebulan, tiba-tiba diminta bapak tu, Pak, mana motor kami, kuncinya? Tak mau pula ngasih. Ini punya saya ini, katanya. Kira-kira orang gila itu, atau orang tak tahu malu. Itulah ibaratnya. Apa yang kita punya ini Allah, titipan Allah. Tiba-tiba kita mengaku punya kita semuanya, tak mau kita keluarkan, tak mau kita sedekahkan karena merasa ini semata-mata punya kita. Maka itulah orang yang tak punya malu. Lalu kira-kira orang lain bisa tidak menolong kita? Maka man dzallazi yashfa'u indahu illa biizni. Tak ada yang bisa memberikan syafaat, tak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali atas izin Allah. Maka jangan lagi kita menjilat atasan, mencari muka di depan bos. Malu, tak ada yang bisa menolong kita. Jangan lagi berharap kepada manusia, berharap kepada keluarga, sanak saudara, berharap kepada kawan. Jangan berharap kepada manusia, karena akan kecewa. Berharap kepada manusia saja jangan, apalagi berharap kepada jin. Manusia masih nampak, jin tak nampak lagi, karena jin itu banyak yang pendusta. Jangan berharap kepada makhluk, tak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malu. Lalu kalau kira-kira kita sembunyi, kita melakukan maksiat, dosa, sembunyi, kita pacaran, yang anak-anak muda pacaran, yang sudah menikah selingkuh, jadi pelakor, sembunyi, orang tak tahu. Kira-kira dia tahu tidak? Tahu tidak Allah? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang ada di depan, apa yang ada di belakang kita. Allah tahu segalanya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki. Jadi ternyata ilmu yang kita punya ini sangatlah sedikit sekali, belum ada apa-apanya. Itu pun atas izin Allah. Maka kalau masih juga mau sombong karena ilmu, memang orang tak tahu malu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Ternyata tak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Namrud, raja di raja. Namrud itu rajanya dunia, Pak. Di dunia ini dia rajanya, Namrud. Begitu besar kekuasaannya pun tak ada apa-apanya di hadapan kekuasaan Allah. Matinya masuk nyamuk ke telinganya. Itulah mati. Masuk nyamuk ke telinganya, dipukulnya, diantukkan ke dinding, mati. Fir'aun yang begitu hebat kekuasaannya, peninggalannya menjadi keajaiban dunia, piramid. Begitu hebat kekuasaannya pun tak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya presiden, apalagi hanya menteri, apalagi hanya anggota dewan, apalagi hanya gubernur, bupati, kepala dinas, camat, kepala desa. RT tak usah disebutkan, mungkin ada di sini, bahaya. Kita sebutnya yang tak ada di sini saja, Pak. Jadi tak ada apa-apanya kekuasaan jabatan di hadapan kekuasaan Allah. Maka malu kalau masih angkuh dan sombong karena kita seorang pejabat, malu. Wala ya'uduhu hibzuhuma, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Ditutup dengan wa huwal aliyyul azim, dia maha tinggi dan maha besar.
Apa tadi yang kita baca tadi? Ayat apa itu? Ayat kursi. Jadi ayat kursi ini kalau kita pahami maknanya mendalam, maka datanglah rasa malu. Karena inilah pokok-pokok akidah, pokok-pokok keimanan dalam ayat kursi itu. Makanya setan kalau dibacakan ayat itu takut dia. Kalau yang membacakan sampai ke dalam hatinya ayat itu, imannya. Tapi kalau hanya sekedar di bibir, begitu dibacakan Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, ketawa setan. Kalau di dinding pintu, Di dinding sama Pak, sedangkan dibacakan saja kalau tak sampai ke hati, ketawa setannya. Karena setan itu pun hafal juga ayat itu. Nanti kita ragu-ragu, dia pula yang nyambung, disambungnya pula. Tapi kalau apa yang ada dalam ayat itu kita amalkan, kita yakini dalam hati kita, betul-betul kabur setan. Belum selesai kita baca kabur. Itu dia. Makanya saya tidak mau diajak Pak Taufik, sudah lama diajaknya untuk gabung ruqyah. Takutnya itu begitu kita bacakan ketawa setannya, malu. Itu ayat kursi. Jadi kalau kita memahaminya, kita resapi maknanya, maka akan mendatangkan iman yang kuat, kemudian akan mendatangkan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita baca. Setiap malam Jumat kita baca. Setiap selesai sholat tadi kita baca ayat kursi. Kemudian malu merupakan salah satu akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kana Nabi SAW ashadda hayaan minal azra'i fi khidriha. Nabi SAW itu lebih pemalu daripada gadis yang dipingit di dalam kamarnya. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Kalau beliau tidak menyukai sesuatu, maka kami dapat mengetahuinya dari berubah ekspresi wajahnya. Tidak diucapkan oleh Nabi, karena Nabi pemalu, hanya dilihat nampak dari raut wajahnya. Nabi lebih pemalu daripada gadis yang dipingit. Jadi dulu zaman Nabi, kalau ada gadis remaja yang sudah masuk usia remaja mau menikah, dipingit dalam rumah, dan dia sifatnya pemalu. Bicara dengan sesama wanita yang lebih dewasa saja dia malu, tak berani, apalagi bicara dengan laki-laki. Itu saking malunya, Nabi lebih pemalu daripada itu lagi. Dalam hadis lain riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma raaitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattu. Aku tak pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW sekalipun. Nabi pemalu. Begitu sifat pemalunya Rasulullah kepada manusia. Lalu bagaimana kepada Allah? Nabi SAW salat sunat sampai kakinya bengkak. Ditanya oleh istrinya Aisyah, kenapa engkau begitunya salat ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Itu karena Nabi malu. Banyaknya nikmat Allah, sudah dijamin masuk surga. Malu kalau tidak bersyukur kepada Allah. Maka kalau orang punya rasa malu, dia akan pandai bersyukur. Kalau orang punya rasa malu, dia akan bersabar. Karena malu dia, walaupun besar ujian Allah, kalau dipikir-pikir lagi, diingat-ingat lagi, dihitung-hitung lagi, maka akan lebih banyak nikmat Allah yang kita terima. Cobalah. Makanya ayat itu, inna a'tainakal kautsar. Ketika menyebutkan nikmat, Allah sebutkan banyak.
kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Tapi ketika tiba ayat cobaan, wala nabluwannakum bisyai'in, kami akan menguji kamu dengan sedikit saja. Tapi kadang kita merasa sudah begitu berat. Maka ketika kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, coba kita banding-bandingkan, mana lebih banyak ujian daripada nikmat yang selama ini kita terima. Pasti lebih banyak nikmat. Maka malu kalau tidak bersabar, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malu adalah bagian dari akhlak. Kesimpulannya, malu adalah akhlak yang mulia. Malu akan muncul kalau akidahnya benar, kalau dia mengenal Allah, kalau imannya kuat. Dan iman haruslah dipupuk dengan amal dan ilmu. Perhatikan hubungannya. Akhlak, malu tadi akhlak akan muncul kalau dia ada iman yang kuat. Iman akan muncul kalau dia ada amal dan ilmu, dipupuk. Iman itu dipupuk dengan amal dan ilmu. Amal dan ilmu tidak berarti tanpa adanya akhlak. Jadi akhlak itu yang paling tinggi. Maka kita ngaji itu 3. Yang pertama akidah, mengenal Allah, mengenal malaikat, Rasul, kitab, takdir, akidah. Setelah belajar akidah muncullah iman. Kemudian fikih yang kedua. Fikih bagaimana kita beribadah, mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang halal, mana yang haram. Fikih. Yang ketiga akhlak. Bagaimana sabar, bagaimana ikhlas, bagaimana malu, bagaimana qanaah, bagaimana tawaduk. Dan akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Lebih baik tinggi adab walau sedikit ilmu daripada banyak ilmu tapi tak beradab. Ingat, lebih baik sedikit ilmu tapi tinggi adab kita daripada banyak ilmu tak beradab. Yang paling baik itu tentunya banyak ilmu dan beradab. Itu yang paling baik. Maka itulah kesimpulan kaji kita pada subuh ini. Ada yang bertanya kira-kira? Kalau tak ada, alhamdulillah kita tutup. Nampaknya sudah paham semua. Tak paham, tak ngantuk, tak apa. Tak ada Mas Darul? Alhamdulillah. Jadi itulah kesimpulan kita. Jagalah rasa malu dalam diri kita. Karena kalau hilang malu, hilanglah iman. Pak. Oh, makasih Pak. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita amalkan, dan kita diberikan oleh Allah termasuk orang-orang yang punya rasa malu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu depan di Musolah An-Namirah RT 12. Sama-sama kita datang kalau punya kesempatan. Pulang.